kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, iman, Islam, sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lain hingga kita bisa berkumpul di sini hadir dalam kajian online PIK IKPT bersama guru kita Ustadz Pak Kiai Haji Syekh Roni Mardani LC. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Salam dan salam. Mana sama-sama kepada kita. Pokoknya ya, nah. Kemarin pertemuan kita, oh ya lupa, yang terhormat guru kita, ustaz kita dari DPP Muhammadiyah Ustaz Ibnu Dwinanto Riguharso. Alhamdulillah. Kita mulai kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya rindukan Bapak Ibu sekalian, jamaah IKPT rahimakumullah. Alhamdulillah, PIK IKPT ya, pengajian Insan Qur'ani kalau nggak salah, IKPT rahimahullah. Alhamdulillah di Qur'ani Ustaz. Qur'ani. Iqra Qur'an. Alhamdulillah di pagi hari ini, di siang hari ini Allah mudahkan kita semua untuk kembali hadir ya bersama-sama di kajian online. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya terkait dengan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah pada Maulid Nabi. Ini kan walaupun sih bagusnya ini diadakan langsung offline ya, supaya ada nasi kebulinya. Mantap. Sama ini. Ya ngapain jauh IKPT ya. Jadi apa hubungannya tema ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat slide berikutnya. Salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketenangan pada saat menghadapi segala masalah. Di beliau tuh orangnya tenang ya, menghadapi beragam masalah, apapun yang dihadapi beliau tuh tenang. Dari mana sumber ketenangannya? Sumber ketenangan Nabi berasal dari keyakinan bahwa Allah pasti menolong beliau. Keyakinan bahwa sandarannya adalah Allah. Gitu. Allahul Kafi. Allah yang mencukupkan semua. Maka di Quran tuh berulang-ulang wa kafa billahi syahidan wa kafa billahi aliman. Baik, slide berikutnya. Di dalam bahasa Arab ada ini syair ya, qasidah yang belakangan sedang ramai viral ya. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Pada bisa ngomong-ngomong Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadal kafi wajadal kafi li kullin kafalat kafi wa ni'mat kafi alhamdulillah. Sekali lagi Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadal kafi wajadal kafi kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa maksud daripada qasidah ini? Allahul Kafi. Maksud daripada qasidah ini Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Allah yang maha mencukupi. Kalau orang nggak ada yang nolongin kita, Allah yang nolongin kita. Kalau orang nggak ada yang nolongin Nabi, Allah yang nolongin Nabi. Slide berikutnya. Jadi di dalam bahasa Arab ya ada istilah kafa yakfi kifayatan, artinya cukup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat kelahiran beliau. Nabi Muhammad masa kecilnya dari beliau lahir sampai kemudian masa kecil beliau, kita lihat apa yang terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat beliau lahir dalam keadaan yatim. Pertama begini, buat seseorang anak, siapa sih sandaran itu? Pertama, sandaran kita adalah ayah kita, betul nggak? Siapa lagi sandaran kita? Ibu kita. Siapa lagi sandaran kita? Kakek, paman, saudara, betul nggak nih? Itu kan sandaran kita, istilahnya yang tempat kita. Anak itu kalau bapak udah nggak ada, aduh ngerasa udah nggak ada sandaran dah. Itu sebab Habib Nurmagomedov tuh kemarin MMA menyatakan diri mundur dari ring MMA. Dengan dia mengatakan, oh sudah tidak ada lagi ayah. Kan ayah tuh buat seorang anak tuh jadi penyemangat, ya enggak? Istilahnya jadi sandaran, jadi sandaran. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ayahnya nggak ada, ya enggak? Ayahnya meninggal, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 bulan di kandungan, Nabi belum lahir, masih di kandungan, ayahnya meninggal dunia. Coba bayangin. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Beliau masih di kandungan, bapaknya meninggal. Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Begitu baru 2 bulan di kandungan, bapaknya meninggal dunia, masya Allah. Begitu lahir dalam keadaan yatim, sandaran yang pertama udah diambil. Siapakah itu? Ayah. Betul nggak nih? Ini kan begitu lahir nggak punya bapak. Singkat cerita, umur 6 tahun dirawat oleh ibunya. Umur 6 tahun, sandaran keduanya, ibunya meninggal lagi. Coba pangkoji, slide berikut. Jadi baru 2 bulan di kandungan bapaknya meninggal. Begitu bapaknya meninggal, dirawat oleh ibunya, ya enggak? Baru dapat umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia lagi. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak nih? Diambil lagi ibunya, bukan cuma dia jadi yatim, sekarang jadi yatim piatu. Betul nggak nih? Ini kan sekarang dia jadi yatim piatu. Kemudian umur 6 tahun ibunya nggak ada, mulailah dirawat oleh kakeknya Thalib. Namun sekalipun di usia 8 tahun diambil lagi. Masya Allah, udahan nggak ada bapaknya, ibunya meninggal, dirawat oleh kakek, baru dapat 2 tahun, umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia lagi. Masya Allah, semua yang menjadi sandaran Nabi diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirawatlah oleh pamannya Abu Thalib 8 tahun. Mulai 8 tahun pun Nabi mulai mandiri menggembala kambing. Umur 12 tahun mulai dagang. Singkat cerita, umur 25 tahun meninggal dunia. 25 tahun menikah dengan Khadijah. Umur 40 tahun menjadi Nabi. Saya tanya, di awal mula dakwah Islam, siapakah yang sangat mendukung perjuangan Nabi? Istrinya Khadijah. Yang kedua siapa? Pamannya Abu Thalib. Itu pun di awal mula Islam, istrinya diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pamannya pun kemudian menyusul beberapa bulan kemudian. Masya Allah, ya bahkan tahun itu disebut dengan nama Amul Husni, tahun kesedihan, tahun puncaknya duka cita. Betul nggak nih? Betul nggak? Slide saya baca di salah satu. Apa hikmah dari ini semua? Hikmahnya adalah agar sejak kecil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya enggak? Belum lahir bapaknya diambil, 6 tahun ibunya diambil, 8 tahun kakeknya meninggal, umur 8 tahun, 12 tahun, 25 tahun menikah, 40 jadi Nabi, awal-awal tahun berdakwah, sebelum hijrah meninggal Khadijah. Kan buat seorang suami, istri itu luar biasa, banyak banget suami-suami hebat
Hebat gara-gara siapa? Dukungan istrinya, betul nggak tuh? Maka para suami jangan sombong nih. Sering saya bilang di pengajian, para suami jangan sombong. Dia sukses gara-gara istrinya. Maka para suami yang karirnya nggak naik, tanyain istrinya doanya apaan. Kamu doanya apa sih, Dek? Oh, aku mau naik. Jangan-jangan istrinya berdoa, ya Allah, suamiku cukup, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, suamiku kalau lebih tinggi dia ngaco, ya Allah. Begitu tuh. Maka bapak-bapak ntar pulang tanyain istrinya doanya apaan. Jadi kan, betul. Jadi istri itu mustahil. Maka kehilangan Khadijah, ya Allah, tahun itu namanya tahun kesedihan. Maka setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, Allah ajak Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahul Kafi. Slide berikutnya. Jadi dari kecil di dalam Al-Qur'an ada satu kata yang sering terulang, yaitu kata kafa yakfi kifayatan. Kalau bahasa buncitnya enough is enough. Enough, you understand? Cukup. Nah, gitu tuh. Jadi, kalau kamu dihina, nggak ada yang belain, cukup Allah yang belain. Maka, di antara sifat Allah Al-Kafi, yang maha mencukupi. Ya nggak? Slide berikutnya, maka di dalam Al-Quran, berulang-ulang Allah berkata kepada Nabi, wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi nasiran, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakilan. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau jadi nabi nggak ada yang ngakuin, Allah yang ngakuin. Pengakuannya dari Allah. Kalau kamu nggak ada yang berbuat baik, nggak ada yang tahu, Allah mah tahu. Kalau nggak ada yang nolongin, cukup Allah yang nolong. Kayak kita kadang-kadang mungkin kerja di kantor atau dimanapun, kita kerja udah rajin banget lah, udah nggak ada kurang. Tapi kadang ada orang ngomong kayak enak, ente kerja bahkan gaji buta, males banget, ya Allah Pak, saya dibanting tulang Pak, ya sudah jungkir balik nih Pak, untung masih balik, kalau jungkir doang bahaya dia itu. Ya kadang-kadang ya Allah kamu tuh nggak ada kerjanya, astagfirullahaladzim, dari pagi kita kerja, mana nggak ada buktinya, ya biarlah Allah yang jadi saksi Pak, Allah yang jadi saksi, wa kafa billahi syahidan. Istri kita bertanya, Mas kok nggak cinta padaku? Ya Allah dek, aku tuh cinta banget padamu deh, biarlah Allah yang tahu deh, wa kafa billahi aliman. Oh, begitu. Ini di Quran, kan Allah sampaikan sama Nabi, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi alima, cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi nasira, biar Allah yang menolong tahu. Kalau hari ini Nabi dihina, ya enggak, Nabi Muhammad dilecehkan, ya enggak, inna kafainatul mustahziin, kata Allah, aku yang mencukupkan membalas seorang yang menghina kamu. Ya enggak, mudah-mudahan nih Prancis belajar daripada yang mereka lakukan. Bangsa Eropa belajar kan, mereka bangsa penjajah. Ya enggak nih, bangsa penjajah. Udah gitu enggak minta maaf lagi. Masya Allah. Wa kafa billahi hasiban, biar Allah yang menghitung. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakilan. Ini di Quran berulang-ulang, ya kan? Maka slide berikutnya, tadi di awal sudah kita mulai qasidah Allahul Kafi, ini di hari-hari seperti di hari ini. Slide berikutnya, di hari-hari sekarang nih, nih orang Islam kadang merasa begini, merasa begitu. Ini surat Al-Hijr ayat 95. Kan dulu di zaman Nabi Muhammad dihina, dikatain gila, dikatain begini, dikatain begitu. Allah jawab, inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang yang menghina. Kira-kira kalau bahasa gampangnya, cukuplah aku yang membela. Kalau kita nih umat Islam nggak mau belain Nabi, Allah belain Nabi. Ya enggak? Kita tidak mau membela Nabi, Allah bela Nabi. Ya enggak? Ya enggak? Kita malu ntar di hadapan Nabi SAW, mencintai beliau, tidak membela beliau. Kalaupun kita nggak bela, Allah jamin, inna kafaina kal mustahziin, kami akan memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang menghina. Di ayat lain, slide berikutnya, surat Al-Baqarah 137. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan memelihara kamu dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita kan yang merasa pokoknya Pak Ustadz, saya kalau udah pakai masker Pak Ustadz, udah cuci tangan, jaga jarak, insya Allah aman Pak Ustadz. Salah akhi, yang menjaga kita tuh Allah, tapi tetap pakai masker, tetap cuci tangan, harus jaga jarak, wajib. Teman saya cuci tangan dulu, sampai lupa cuci kaki dia ya enggak, cuci tangan terus, makanya bersih banget, kakinya kecil banget ini. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tapi yang paling menjaga kita siapa? Allah. Slide berikutnya surat Al-A'raf ayat 17. Di surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mohon maaf, ada yang bisa bantuin saya baca nih? Tafadhol ayat dan terjemahannya. Tafadhol yang siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan musibah kepada kita, tidak ada yang menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Sekarang kita di tengah musibah COVID-19, kita tetap ambil usaha kita, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, minum jamu segala macam. Ya enggak? Tapi ya enggak? Cuman Allah yang bisa menghilangkan. Dan sekarang kita nggak tahu nih, semua orang bisa terkena, betul nggak? Donald Trump kena, Donald Trump di Amerika tuh Donald Trump kemarin corona, tapi Donald Trump cuma 3 hari doangan. Saya yakin tuh dia pakai minyak kayu putih kayaknya, ditetesin sama di sini. Jadi Donald Trump itu kayaknya minyak kayu putih deh, sama itu ada apa namanya, jahe. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi gantungan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada selain Allah. Begini, sandaran itu boleh, tapi sandaran utama kita Allah. Kita kan kadang-kadang merasa ada urusan nih. Tenang aja Pak Ustadz, kita udah ngambil pengacara yang kondang Pak Ustadz. Seolah-olah kalau pengacaranya udah kondang, urusan kita tenang aja udah. Ya nggak nih? Kita lupa menyandarkannya kepada Allah. Kita pergi nih kerja, naik mobil, naik motor, meskipun udah safety banget, naik motor nih udah pakai sarung tangan, pakai helm, masker 3 lapis. Aku udah razia di jalanan, ya nggak nih? Segala macam jaket, semuanya udah dah. Tetap aja kalau mau jalan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Gitu. Slide berikutnya, ingat saudara, sandaran selain Allah sangat rapuh. Pangkat, jabatan, kepandaian, harta, profesi, apapun ya. Apalagi yang sandarannya jimat, ada nggak nih? Ingat, sandaran selain Allah sangat rapuh. Ingat, jangan bersandar kecuali kepada Allah. Slide berikutnya, ada pepatah orang Betawi nih, pepatah kampung mengatakan, jangan keenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun, cengkang kita. Enggak. Kita kan kadang-kadang, Pak, Bapak gimana Pak di masa pandemi? Tenang aja Pak Ustadz, saya mah Pak Ustadz, teman saya orang kaya semua Pak Ustadz, saudara saya orang kaya semua Pak Ustadz, saya mah Pak Ustadz, tenang. Oh, jangan menyandarkan diri kita sama orang. Ya enggak, kalau dia jatuh, cengkang kita, jatuh kita, ya enggak? Ada orang yang keenakan nyender. Gua sih santai aja, orang temen gua orang kaya semua, orang temen gua punya nama semua. Kalau nggak punya nama repot panggilnya, ya enggak? Temen saya taat, orang punya pangkat semua taat. Seolah-olah urusannya, oh jangan akhi, jangan keenakan nyender sama orang. Sandaran selain Allah, pangkat, jabatan, relasi, koneksi, apapun ya, harta, jabatan, semuanya lah, itu
sandaran yang lemah. Ya enggak? Allah berikan perumpamaan orang-orang yang bersandar pada selain Allah. Slide berikutnya di surat Al-Ankabut ayat 41. Di surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandaran utamanya. Baik, silakan dibaca. Tafadhol. Yang siap baca silakan baca, tafadhol. Ada yang siap? Baik, saya yang baca dah. Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah laksana seekor laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau seandainya mereka mengetahui. Rumah yang paling lemah rumah laba-laba kalau mereka tahu. Gitu. Ya enggak? Rumah yang paling lemah rumah laba-laba. Ya enggak? Nah, begini kata para ulama sains berikutnya. Ustaz, kok Allah mengatakan rumah yang paling lemah rumah laba-laba? Ada yang bilang begini loh, Tat. Katanya benang laba-laba itu, Tat, lebih kuat daripada baja. Betul nggak? Katanya sarang laba-laba itu sarangnya, bahkan strukturnya, itu kata ahli sains, strukturnya canggih tuh. Dengan struktur bangunannya canggih. Bahkan benang yang dikeluarkan laba-laba lebih kuat dibandingkan bajak. Itu katanya. Terus mengapa Allah bilang yang rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba? Slide berikutnya. Begini penjelasan. Gini maksudnya. Sungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Kenapa? Karena rumah laba-laba itu tidak mengusir rasa dingin darinya dan tidak pula melindungi dari kepanasan. Itu sarang laba-laba. Kalau hujan dia kehujanan, kalau dingin dia kedinginan, kalau panas dia kepanasan. Iya enggak? Kelemahan rumah laba-laba bukan pada unsur dan bukan pada struktur bangunannya. Strukturnya memang keren. Unsur yang digunakan buat membangun rumah keren. Tapi rumah laba-laba, iya enggak? Jadi kalau patokannya adalah unsurnya, strukturnya rumah laba-laba, rumah yang paling kuat. Karena itu yang dimaksud dengan ayat di atas, bukan kepada benang atau material yang membentuknya. Predikat rapuh itu ditujukan kepada sarang atau rumah laba-laba. Kelemahannya ada pada fungsi utama sebuah rumah. Sebuah rumah mempunyai fungsi untuk melindungi penghuninya. Ada sarang laba-laba, rumah itu tidak melindungi daripada panas, daripada hujan, dan daripada angin. Jadi kalau dibilang, emang strukturnya gini, bisa jadi kita nih Ustaz, saya punya pengacara kondang. Emang benar pengacara itu kondang. Maskernya SNI, masker medis. Tapi menjadikan itu semua sebagai sandaran utama. Jadi kita cuci tangan pakai hand sanitizer yang paling mahal. Ini Ustaz, hand sanitizer standar WHO. Oh ya nggak nih? Saya pakai masker standar WHO Ustaz. Iya nggak tuh? Wah, kan semuanya dipakai dah. Standar WHO. Tapi itu penting, tapi menjadikan itu sebagai perlindungan utama, itu yang salah. Tetap saja setelah kita pakai masker, hand sanitizer, segala macam, jaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya, tetap aja kita bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan siapa yang keluar rumah baca doa yang tadi tuh, dia man kharaja min baitihi, siapa yang keluar rumah maqala dia baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim, dikatakan pada orang ini hudita wa kufita wa wukita, kamu sudah diberi hidayah,
kamu dicukupi dan kamu dijaga. Kata Nabi Muhammad, siapa yang keluar rumah baca doa ini diberikan hidayah, dicukupin dan dilindungi. Kemudian kata Nabi, setan kabur. Setan bersama para setan-setan yang lain ngobrol. Apa kata setan sama temennya? Kaifa birajulin qad hudita wa kufita wa wukita. Gimana kita mau godain orang? Dia udah dikasih hidayah sama Allah, dijaga, dicukupin, udah dah. Ya enggak? Setan lo maksudnya. Nah, seperti teman-teman di KPT, dia mau berangkat langsung bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oh, setan lo maksudnya ya. Setan nganggur. Tadi KPT setan nganggur. Ini orang-orang beriman semua. Ini udah nggak sanggup godain. Amin. Ibadah nomor 1. Kadang-kadang belum ajan terus ya. Salat Jumat berangkat hari Kamis. Iya kan? Kadang-kadang sholat zuhur 5 rakaat, ya lupa. Iya kan? Nggak boleh, kita keran dikit pengen wudu aja. Betul air kotor. Baik, kita kembali. Ya kan? Jadi saudara sekalian, slide berikutnya Al-Ahzab ayat 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tawakallah kepada Allah. Jadikanlah Allah sebagai wakil. Tawakal itu kan artinya tawakal, menjadikan Allah menjadi wakil kita. Wakilkanlah semua urusan kamu kepada Allah. Cukup Allah yang akan menjadi wakil, jadi pemelihara. Kita parkir motor di parkiran, udah digembok, udah dikunci, udah diapain aja dah. Pas kita mau pergi, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, udah. Wa tawakkal 'ala Allah, serahin sama Allah, serahin sama Allah. Ya, ada orang kan di Jakarta banyak motor hilang. Orang banyak yang bingung. Ya nggak, akhirnya itu motor bawa ke kamar, tidur sama dia berdua, dipeluk. Itu motor dipakai rantai, diikat ke kakinya. Kalau motor dibawa kabur, dia keseret. Sakit sampai begitu tuh. Masya Allah, ya nggak? Wa tawakkal 'ala Allah. Ini kan di masa-masa pandemi, semua orang ketakutan. Tapi Allah bilang wa kafa billahi wakila. Biar Allah yang jagain. Ya nggak? Kita supaya tenang tuh udah akhi, wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Tapi tetap awat, usaha dulu. Ingat urutannya ada 5. Usaha atau ikhtiar, doa, 3 tawakal. Datang takdir, apa sikap kita? Ridho. Gitu. Wa tawakkal 'ala Allah. Slide berikutnya maka saya ulangi di Quran berulang berkali-kali, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida. Kan kita tuh kadang-kadang pernah nggak antum merasa katakanlah jadi orang yang tidak dihargai, jadi orang yang tidak diakui. Kan ada seorang menantu tinggal di rumah mertua. Ini menantu udah berbuat apa aja dah buat mertuanya, sayang mertuanya, beliin makanan, semuanya digirangin mertuanya. Tapi kadang-kadang saudara ipar ngomongnya nggak enak. Saudara ipar kadang ngomongnya, lo enak banget tinggal di sini lo, dia nggak, listrik kagak bayar, makan tinggal makan. Ya Allah Pak, semuanya ala lo Mak. Ya Allah, apa yang kita bilang, waqafa billahi alim. Biarlah Allah yang maha tahu pengorbanan. Ya nggak, nggak usah lah kita ceritakan pengorbanan kita banyak orang nggak percaya. Ya nggak, orang kita bilang begini, bilang orang nggak percaya, udahlah waqafa billahi alim. Biar Allah yang tahu. Ya kan? Ijazah tuh bahasa Arabnya syahadah. Kita kan sekolah dapat ijazah. Apa sih ijazah? Kan pengakuan. Pengakuan bahwa saya pernah kuliah di sini. Namanya ijazah. Betul nggak? Bahasa Arabnya syahadah. Kadang-kadang ijazah kita hilang, lagi banjir nganyut. Ya nggak nih? Nggak ada. Saya kan bener Pak, saya alumni alam. Mana ijazahnya, mana bukunya? Allah fawaqafa billahi syahidan. Biar Allah yang jadi saksi. Ya nggak? Kadang-kadang kita hitung-hitungan kita 100, oh dia cuma ngitung 80 umpamanya. Salah ngitung nih Pak, Allah kamu cuma dapat 80, kasih ya Allah Pak. Wa kafa billahi hasiba. Biar Allah yang maha menghitung. Kan? Kita minta tolong, nggak ada yang nolongin kita. Wa kafa billahi hasiba. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Raja Namrud. Apa yang dibilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia yakin wa kafa billahi. Maka ada zikir tuh. Nama zikirnya waqafa billah, cukuplah Allah. Jadi kadang-kadang kita kan kalau lagi kecewa perlu ngomong. Jadi nggak, Pak,
Bapak dibilang katanya makan gaji buta. Ya Allah, wa kafa billah. Cukuplah Allah dan wa kafa billahi syahidan. Wa kafa billahi alim. Ya nggak tuh? Kadang-kadang ada Pak RT, Pak RW udah kerja luar biasa, warga ngomongnya apa nih RT, tuh kagak ngapa-ngapain lo teh. Jadi RT nggak ada kerjanya, ya nggak? Maka apa kata Pak RT? Wa kafa billahi. Padahal ya Allah Ustaz, saya jadi RT begadang tat ngurusin bansos tuh, bantuan. Ya enggak, saya ngajuin nama 200, yang keluar cuma 15 Ustaz. Warga berantem, warga bilang RT kagak ada kerjanya. Saya bilang aja dah wa kafa billahi alim. Allah yang tahu. Kita kembali ke Nabi Muhammad SAW. Slide berikutnya. Ini saudara, Nabi Muhammad, ya mohon maaf, Nabi Muhammad dan para sahabat yang mulia, coba pikirkan apa kekurangan mereka dibandingkan kita. Ibadahnya, akhlaknya, pengorbanannya, nggak ada apa-apanya kita dibanding sahabat. Namun tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah, para sahabat pernah mendapatkan kekalahan. Ini enggak? Contoh nih, slide berikutnya. Perang Hunain. Perang Hunain, kaum muslimin pada perang Hunain mendapatkan teguran dari Allah. Kenapa? Ada pelanggaran akidah. Keyakinan bersandar pada jumlah yang besar. Jumlah yang besar itu perlu, tapi jangan dijadikan sebagai sandaran utama. Coba cerita begini. Jumlah kaum muslimin pada perang Hunain 12.000 orang. Paling banyak waktu itu. Perang Badar berapa orang? Cuma 300. 300-nya menang. Perang Uhud berapa orang sahabat? Awalnya 1.000. Tapi kemudian orang munafik 300 pulang. Tinggal berapa? 700. 700 perang Uhud menang orang Islam. Perang Ahzab menang terus. Singkat cerita, setelah penaklukan kota Mekah, ada namanya pertempuran Hunain. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Mekah, sehingga perang Hunain diikuti dengan jumlah yang sangat fantastis. Berapa? 12.000 orang. Para sahabat berkata, kalau udah 12.000 nggak bakalan kalah kita, pokoknya pasti menang aja dah. Perang Badar 300, Hunain 12.000, 40 kali lipat. Masa kalah kita? Gitu kira-kira. Ya nggak nih? Tapi Allah menegur. Slide berikutnya. Kekalahan pada perang Hunain. Ya nggak? Mengapa janji Allah tentang kemenangan tidak terbukti? Ternyata ada maksiat di sana. Apakah maksiat itu? Syirik yang tanpa disadar. Perasaan tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi lebih yakin kepada jumlah yang besar. Ntar singkat cerita, begitu tobat baru Allah berikan. Nah, lihat ayatnya. Slide berikutnya, ini surat At-Taubah 25-26. Mari kita baca sama-sama di ruang masing-masing, baik yang di kantor, yang di rumah, work from home, work from office. Kita baca nih ayat tentang teguran Allah terhadap kaum muslimin yang tidak lagi menyandarkan dirinya kepada Allah, dan ditegur sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin faballadzina kafaru fadzalika jazaa'ul kafirin. Sungguh Allah. Slide berikutnya, terjemahan. Ada yang siap baca nih? Tafadhol, host kita Bang Oji atau yang lain, ada yang siap baca? Kalau enggak, saya yang baca. Ada yang siap baca? Allah, ya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu kaum muslimin, kaum mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu.
maka janganlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Maka jumlah yang banyak. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Masya Allah. Jadi Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin dalam medan pertempuran yang banyak, perang Badar, perang Uhud. Semuanya Allah tolong. Tapi sayang disayang wa yaumah Hunainin, di waktu perang Hunain. In a'jabatkum kasratukum, jumlah yang banyak membuat kamu takjub, ujub, ya nggak nih? Jumlah yang kasratu, jumlah yang banyak, 12.000 pasti menang. Kayak kita nih mau main bola, teman kita gede-gede badannya, tenang aja dah, kita gede-gede banget semua, dia nggak tahu yang gede nggak bisa lari. Lawan kita kurus-kurus, kita nih gede-gede ya, gede-gede makan doang, ya nggak tuh? Begitu perang Hunain, Allah katakan wabaqat alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang luas terasa sempit. Wallaitu mudbirin, kalian lari kocar-kacir. Ya kan? Jumlah yang banyak, lam tughni ankum syai'an, tidak berguna apa-apa. Ini kan teguran. Apa tegurannya? Slide berikutnya. Singkat cerita apa? Kaum muslimin baru sadar. Begitu sadar, silakan Bang Oji, Ustaz Fauzi, baca sambungannya. Ya. Nah, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Masya Allah. Enggak. Begitu singkat cerita sadar kaum muslimin baru ditegur sama Allah. Betul, baru sadar. Iya nggak nih? Begitu sadar, ternyata salah kita sombong. Baru Allah kasih pertolongan. Anzalallahu sakinah, Allah berikan sakinah, ketenangan. Bahkan Allah turunkan tentara yang tidak terlihat. Ya enggak, Allah menimpakan bencana kepada orang kafir. Ini karena balasan Allah kepada orang-orang yang tidak. Jadi saudaraku sekalian, apa catatan perang Hunain? Slide berikutnya, penting banget nih. Catatan, maksiat yang terjadi adalah mereka menjadikan jumlah yang banyak sebagai sandaran utama, tidak lagi bersandar kepada Allah. Seandainya kemenangan datang pada perang Hunain, padahal ada maksiat di sana, akan membuat kaum muslim merasa bahwa maksiat yang mereka lakukan tidak berpengaruh pada kemenangan. Maka lantaran maksiat itu Allah tegur mereka dengan kekalahan. Apa pelajaran pentingnya? Bahwa tauhid adalah hal yang utama. Penting tuh tauhid. Ya enggak tuh? Ya enggak? Slide berikutnya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi yang tadi saya bilang tuh? Ya enggak, siapa yang keluar rumah dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia ngucapin ini, dibilang sama orang ini hudita wa kufita wa wuqita. Kamu diberi petunjuk, engkau dicukupin dan kamu dijaga. Kata setan, kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Gimana kita bisa godain orang? Dia udah dikasih petunjuk, dicukupin, dijaga, udah nggak bisa ngapa-ngapa. Setan lemes, sudah lemes begitu, ya kan? Contoh yang lain, saudaraku sekalian. Contoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Slide berikutnya. Ingat gak cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf kan di penjara. Kenapa di penjara? Difitnah oleh siapa? Zulaiha. Sehingga cerita Zulaiha senang sama Yusuf, digodain, Yusuf gak mau, lari dia, mirip banget teman-teman IKPT. Ada yang godain, lari semua, ya gak? Lari mendekat. Kalau Nabi Yusuf lari menjauh, kita kadang malah lari nyamperin. Oh enggak, IKPT enggak ya, IKPT orang soleh semua. Kisah, jadi Nabi Yusuf di penjara gara-gara difitnah oleh Zulaiha. Singkat cerita, di dalam penjara kan terkenal tuh Nabi Yusuf bisa menakwilkan mimpi. Singkat cerita, di set
yang sama dengan Nabi Yusuf. Ada 2 orang pelayan raja yang juga dimasukkan di penjara. Tidak dijelaskan kenapa ini pelayan di penjara. Saya nggak tahu kasusnya. Quran tidak menjelaskan. Pokoknya ini pelayan di penjara aja. Nah, ini pelayan tahu kalau Nabi Yusuf pandai menakwilkan mimpi. 2 pelayan ini ngimpi. Pelayan yang pertama, apa mimpinya? Wahai Yusuf, inni a'siru khamran. Aku ngimpi meres anggur. Ngimpi meres anggur, bikin minuman. Kata yang kedua, wahai Yusuf, aku ngimpi ahmilu. Mimpi bawa roti. Jadi nampan, kalau di kepala, roti yang aku bawa ini tak puluh toiru minhu, dimakanin burung. Aku ngimpi bawa roti, dimakanin burung. Nabi ta'wilihi, apa sih mimpi kami wahai Yusuf? Inna naraka minal muhsinin, yang kami tahu katanya kau pintar menakwilkan mimpi. Nabi Yusuf cerita, begini, kamu yang ngimpi meres anggur, kamu akan bebas. Sementara kamu, saya Pak, iya kamu, ya enggak? Kamu nih nanti akan dapat hukuman mati. Wah, singkat cerita, beberapa waktu ternyata benar tuh, benar. Yang satu dihukum mati, pelayan yang pertama dibebasin. Ini inti ceritanya. Sebelum pelayan yang akan dibebaskan ini keluar, Nabi Yusuf berpesan. Slide berikutnya. Ini pesan Nabi Yusuf. Kita baca sama-sama nih. Ini surat Yusuf ayat 42. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Fa'asahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Silakan baca terjemahannya. Tafadhol. Boleh Ustaz Fauzi, boleh yang lain. Tafadhol. Atau Ustaz Fauzi deh. Dan Yusuf berkata kepada salah seorang pelayan raja yang diketahuinya akan selamat di antara keduanya, jelaskan keadaanku kepada tuanmu bahwa aku sebenarnya tidak bersalah. Maka setan menjadikan pelayan itu lupa menceritakan keadaan Yusuf yang sebenarnya kepada tuannya. Akhirnya Yusuf tetap berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Berkata Nabi Yusuf, "Uzkurni 'inda rabbika," wahai pelayan, salam ya sama raja. Bilang sama raja, aku ini nggak salah. Ini enggak. Bilang yang sebenarnya, aku ini nggak salah sebenarnya. Ini aku dipinta sama Juleha. Seolah-olah Nabi pokoknya bisa mengeluarkan saya raja aja. Kalau raja tahu, bebas dah saya. Yang bisa membebaskan aku tuh cuma raja. Pokoknya cerita sama raja. Kalau raja tahu aku bebas. Oke. Pas pelayan dia keluar, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan bikin itu pelayan lupa cerita. Dia keluar aja dah. Ya enggak? Keluar aja udah. Ya enggak? Santai dia. Nabi Yusuf mikir nih orang pelayan dia lupa. Dia lupa. Teguran dari Allah. Apa kesalahannya? Dia dalam tafsir saya baca, Nabi Yusuf yakin pokoknya kalau raja tahu saya bebas aja dah. Yang bisa menyelamatkan saya raja. Dalam tafsir Allah hukum Nabi Yusuf fala bi sijni bid'asi, akhirnya gara-gara itu Yusuf tetap berada di penjara beberapa tahun lamanya. Begitulah. Mungkin kita ya Allah Ustaz, cuman segitu doang kan salah apa Ustaz? Jangan salah ngomong. Allah paling tidak suka diduain. Ya enggak? Berharap hanya kepada Allah. Kita kan kadang-kadang suka ngomong pokoknya nih kalau yang ngurusin, kalau ketua panitianya dia nih, semua acara beres saja udah. Pokoknya kalau Pak Ade Sutisna yang jadi ketua panitia, emang Pak Ade orangnya canggih, bener. Pak Ade tuh orangnya kalau kerja teliti, pasti berhasil. Ini enggak? Cuman kita pilih Pak Ade sebagai ketua panitia dengan kecanggihan, ya, namun tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau Pak Ade dengan bantuan Allah, gitu. Ya enggak? Ya, kita kan kadang-kadang pokoknya kalau dia yang jadi MC lancar aja. MC-nya lupa, nggak datang. Ya enggak? Pokoknya nih kita kan kadang-kadang nih acara udah paling canggih datang. Pokoknya nih semua kalau gedungnya udah ini, kalau udah standarnya udah beres, oh ya akhi, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Slide berikutnya.
bersandar pada hal yang sifatnya materi itu boleh, tapi ingat, bukan sandaran utama. Slide berikutnya, sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, wa kafa billah. Begitu tuh, ya enggak? Ya kan, wa kafa billahi aliman, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah dah yang jagain kita. Cukup Allah. Slide berikutnya, Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Ingat nggak begitu Nabi Yakub dibilangin sama anaknya, wahai ayah, Yusuf dimakan binatang buas, kan gitu ya? Ya kan? Ayah, Yusuf dimakan binatang buas, kan begitu tuh? Ya kan? Nabi Yakub dengar anaknya, ya Allah, Yusuf. Dia juga tahu kayak dia punya perasaan dibohong anak. Cuman kan dia, ya Allah. Apa yang dia bilang? Surat Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku adukan kesedihanku, kesusahanku kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamu aku adukan. Begitu ngadunya sama Allah. Ya kan? Nabi Ibrahim, slide berikutnya. Ketika dilemparkan ke dalam api, apa yang dia bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka rasa di hari-hari seperti sekarang, kita udah masuk fase transisi COVID-19. Mungkin orang bilang ekonomi berubah, semua orang punya kekhawatiran begini begitu. Yakinlah, belajar dari Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi lahir nggak punya bapak, umur 6 tahun ibunya meninggal, ibunya diambil, sandaran pertamanya diambil, ibunya diambil lagi, kakeknya diambil lagi. Begitu awal dakwah, istrinya diambil, semua sandarannya diambil atu-atu. Apa tujuannya? Biarlah Allah jadi sandaran utama. Sebagai penutup, slide terakhir, mari kita baca sama-sama ini qasidah. Mudah-mudahan membuat kita semakin yakin bahwa Allahul Kafi, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, Rabbunal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sekali lagi, Allahul Kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari-hari seperti hari ini tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak, jaga kesehatan. Namun yakinlah Allah yang menjaga kita. Di tengah orang bilang ekonomi lagi sulit, kehidupan berubah. Hingga hari ini kita mendengar berita dari Prancis, ada pihak yang menghina, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengatakan, Inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan membalas orang-orang yang menghina. Oke, demikian saya serahkan kepada host kondang kita, Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.